Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Siap. Terima kasih banyak teman-teman semua. Jadi sesuai dengan undangan yang diberikan kepada saya dari tim Jovisa, hari ini bakal banyak ngobrolin tentang komunikasi. Cuman saya bakal akan mundur sedikit sih. Nanti di pembahasan ini akan saya mundurin dikit, jadi ngomongnya nggak terlalu fokus ke spesifik pernikahan, apalagi tadi kata Fariza kita bakal ngobrolin tentang yang ada kasus-kasus selingkuh, kayaknya nggak sampai sana sih, tapi ya so far nanti gue akan coba ngobrol secara general terkait hal ini. Ini by the way nggak bisa hilang gitu ya, annotate-nya nggak bisa hilang. Clear, nice, sudah. Oke, langsung aja. Jadi gue ngasih nama ini catatan untuk dua kutub yang berbeda, tapi sebenarnya intinya ya komunikasi antara perempuan dan laki-laki. Di deck ini gue akan bahas sedikit aja sih, jadi kayak mungkin cuma 15 menit gue ngebahas tentang deck ini, habis itu kita bakal diskusi. Ini perkenalkan diri lagi, nama gue Tolhah, tapi biasa dipanggil Al. Jadi dari SMA mungkin ya, sering dipanggil Al karena susah. Nggak semua orang bisa menyebut nama Tolhah dengan baik. Terus aktivitas menulis, merancang yang desain lah ya. Saya product designer by the way. Terus dan berbisnis. Kalau mau lihat tulisan-tulisan saya bisa ke creativemuslim.tumblr. Mungkin anak-anak Tumblr yang pernah main Tumblr bisa mungkin ketemu sama saya, karena soalnya banyak banget teman-teman tuh yang kayak even teman kerja saya tuh kayak baru sadar bahwa gue adalah orang di balik Kreatif Muslim gitu. Jadi kayak nggak sengaja ketemu gitu. Jadi mungkin siapa tahu kita pernah ketemu di Tumblr. Terus kalau mau lihat desain-desain atau pemikiran hasil karya saya bisa ke Kreatif. Kalau mau lihat bisnis saya bisa ke Hijab Biru gitu. Oke, hari ini cuma akan dua hal sih gue bahas. Yang pertama mantra-mantra untuk pegangan kita. Yang kedua ruang-ruang pada diri kita. Sebenarnya gue punya pembahasan lebih panjang terkait ngomongin tentang pranikah ya. Cuma waktu 1,5 jam nggak akan pernah cukup. Dan temanya bukan itu yang mau dibahas, jadi gue akan apalagi ya sebelum mulai ya. Ya mungkin kalian banyak nggak tahu saya, banyak nggak tahu gue karena gue memang sangat underground sih ya. Maksudnya nggak terspotlight di mana-mana. Jadi semoga tidak menjadikan itu apa ya, penilaian yang membuat teman-teman tidak menerima cerita-cerita ini. Jadi tidak perlu pikirin tentang saya, tapi semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, mari kita mulai. Yang pertama mantra-mantra untuk pegangan kita. Jadi gue sudah nulis beberapa hal yang menjadi mantra-mantra lah ya, atau pegangan-pegangan terkait ngomongin komunikasi perempuan dan laki-laki. Sebelumnya gue pengen nanya dulu ke teman-teman, bagaimana komunikasi teman-teman kepada kedua orang tua? Mungkin ke anggota keluarga juga boleh, adik, kakak misalnya. Coba tulis di komentar emot apa yang paling menggambarkan komunikasi kalian dengan orang tua. Gak usah dijawab kayak lagi berantem, kak, lagi gambarkan dengan emot aja. Gue tunggu. Ayo. Menarik. So far positif ya. Beberapa ada yang ini juga. Burung-burung gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak teman-teman semua. Kenapa saya nanya ini? Karena ini bagian dari penting daripada kita ngomongin sesuatu yang lebih besar terkait komunikasi antara perempuan dan laki-laki, apalagi khususnya tentang pernikahan gitu. Karena kalau kita udah beres komunikasi sama orang tua, biasanya urusan kita sama pasangan dan semacamnya itu bisa lebih baik. Kalau misalnya masalah komunikasi kita sama orang tua nggak beres, biasanya bisa ngebuat kita terpengaruh dalam kehidupan kita nanti berumah tangga. Jadi makanya ini saya tanyakan duluan. Tapi ini cuma gambaran aja bahwa ada banyak hal yang mempengaruhi kita ketika kita ngomongin komunikasi antara perempuan dan laki-laki itu nanti tentang nikah. Nah, yang pertama, gue pengen ngasih mantra pertama adalah kita masing-masing tumbuh dalam pengasuhan yang berbeda, pendidikan yang berbeda, lingkungan yang berbeda, setiap kita adalah berbeda. Nah, yang pertama ini gue pengen ngasih tahu ke kalian semua bahwa kita semua tuh beda gitu loh guys. Jadi kayak
gue diasuhnya beda, tinggalnya gue aslinya dari Balikpapan, by the way, gue dari Kalimantan Timur, tinggal di pinggir laut. Gitu. Orang tua pendidikannya ada yang ayah lulusan S1, tapi waktu saya lahir masih lulus SMA, jadi kayak orang tua gue baru S1 itu pas anak ketiga gitu. Terus ibu gue nggak lulus SMA gitu. Dari situ kan pengasuhan kita beda ya. Pendidikan gue nggak pernah, gue cuma masuk sekolah negeri itu ketika SMA, sisanya gue swasta, masuk sekolah Islam MI, TK Islam, SD Islam, kayak gitu-gitu. SMP Islam, jadi apa ya, bisa dibilang ya pengasuhan pendidikan gue kan beda sama teman-teman yang juga. Terus lingkungan main gue ya, lingkungan Kalimantan gimana sih? Maksudnya kayak kita di desa yang mainnya ke laut dan semacamnya gitu. Jadi kayak ya beda. Nah, dari sini gue pengen ngasih tahu ke kalian semua kalau ya kita ini semua beda gitu loh, guys. Cara kita menerima ilmu, cara kita apa ya, mendapatkan informasi, cara kita belajar dan semacamnya itu banyak banget beda. Dan itu yang kadang kita lupa bahwa ya kita berbeda gitu. Jadi semoga ini jadi pegangan pertama kita ketika kita mulai komunikasi dengan seseorang gitu ya. Mau laki-laki bahkan ya kita tahu bahwa kita ini berbeda gitu. Jadi di kepala kita oke, kita ini berbeda. Jadi nggak usah dipaksa untuk sama dulu. Karena memang kita berbeda. Nah, ini yang mantra pegangan pertama. Ini ada sekitar 6, nanti kita bahas terus nanti kita rangkum di belakang. Jadi yang pertama kita, ya kayak tadi orang tua kita, kayak tadi gue tanya sama kalian, komunikasi kalian sama orang tua gimana sih? Oh ada yang oke, ada yang baik sekali, ada yang semacamnya. Nah, tapi kan ada orang lain yang juga nggak seperti itu gitu, berbeda gitu. Nah jadi bayangkan ada orang yang menikah, yang satu orang tuanya harmonis, dia komunikasi sama orang tuanya harmonis, yang satu enggak. Pasti kan nanti akan ada cara yang berbeda juga memperlakukan orang yang seperti ini kan. Gitu. Ya ini yang pertama, kita semua berbeda. Yang kedua, jangan pernah hukum seseorang atas ketidaktahuan mereka. Jangan paksakan ketakutan kita, kekhawatiran kita, trauma kita untuk diterima oleh mereka. Nah, jadi ketika kita berkomunikasi atau kita menyampaikan sesuatu atau apapun itu, jangan pernah menghukum mereka dengan menghukum mereka atas ketidaktahuan mereka. Karena dia nggak tahu misalnya tentang sesuatu, kita kayak lu nggak tahu atau misalnya semacamnya. Karena memang jadi dia tidak tahu. Jadi kenapa harus dihukum dengan kata-kata atau semacamnya. Jadi jangan pernah kita menghukum seseorang itu karena ketidaktahuan mereka. Atau misalnya kita trauma akan sesuatu, terus kita memaksakan orang itu harus terima trauma kita, harus rasakan trauma kita, harus rasakan kekhawatiran kita, kayak ya nggak bisa seperti itu gitu. Karena pertama orang nggak tahu lu punya trauma apa, orang-orang nggak tahu lu punya kekhawatiran apa, ketakutan apa. Jadi jangan pernah lu paksakan bahwa kekhawatiran, ketakutan, ketidaktahuan itu menjadi lu paksakan ke orang untuk diterima. Karena kita kadang-kadang nggak sadar gitu bahwa ketika kita ngobrol, ketika kita komunikasi, kita membawa trauma-trauma kita, rasa takut kita, masa lalu kita, rasa sakit hati kita untuk diterima oleh semua orang gitu. Padahal semua orang tidak perlu menerima itu. Jadi misalnya apa ya contohnya ya? Contoh, kalian punya trauma naik gunung gitu ya. Pokoknya kalian trauma naik gunung. Nah, ketika kalian bersama teman-teman kalian tuh sepakat bahwa ya udah kita jalan-jalan ke gunung. Nah, kalian tuh gak suka, akhirnya kalian kayak marahin teman-teman kalian atau kayak kalian membenci teman-teman kalian, gak suka sama teman-teman kalian cuman gara-gara dia memilih tempat yang ada trauma kita di sana. Nah, itu kan jadi kayak lucu gitu. Kita yang punya trauma, tapi kita memaksa orang semua harus trauma juga gitu untuk tidak ke sana gitu. Nah, itu kadang kita lupa aja. Jadi, maka hati-hati aja dan jangan pernah hukum seseorang atas ketidaktahuan mereka itu. Jangan pernah paksakan ketakutan kita, kekhawatiran kita. Jadi, pahami bahwa trauma kita, kekhawatiran kita itu milik kita. Jadi, jangan pernah dipaksakan kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, setiap orang berbeda. Yang kedua, jangan pernah hukum seseorang atas ketidaktahuan mereka. Ya termasuk ini tadi. Kita nggak tahu setiap orang itu punya trauma apa, kekhawatiran apa, dan sebagainya. Jadi nggak perlu dipaksakan gitu. Dan pernah hukum mereka atas ketidaktahuan mereka. Yang ketiga, tidak ada di antara kita yang mampu membaca apa isi kepala orang lain. Maka sampaikanlah kepada mereka apa yang kita maksudkan. Jadi ketika kita namanya komunikasi,
Kita itu nggak tahu. Ya kayak tadi kita nggak tahu nih lu trauma naik gunung, lu trauma seperti apa. Gue nggak tahu lu lagi mikirin apa, gue nggak tahu lu lagi menghadapi masalah apa dan semacamnya. Nah maka jangan paksa orang lain itu untuk membaca kita. Gue ini lagi sedih, gue ini lagi takut, gue lagi khawatir, gue lagi punya masalah, ngertiin gue dong lah. Gimana cara orang mau ngerti gitu? Lu nggak cerita gitu, lu nggak ngomong, lu nggak ngasih tanda, nggak ngasih tahu gitu. Dan lu memaksa orang lain untuk membaca isi kepala kalian. Dan itu tidak mungkin. Jadi maka kalau misalnya ada sesuatu ya sampaikan. Nggak ada cara lain yang paling benar menyampaikan sesuatu itu selain ya disampaikan. Mau sekode-kode apapun ya ngapain dikode-kode ketika kalian bisa menyampaikan secara langsung kan. Jadi kadang-kadang kita ini aja lucu aja ketika kita tuh kayak memaksa orang lain untuk ya udahlah pahami gue lah, gue yang kayak gini dan semacam, tapi nggak disampaikan. Jadi kayak misalnya pas lagi ngumpul atau lagi lu tiba-tiba murung mengingat apa permasalahan yang lu hadapi, terus tuh kayak kesel sama teman-teman lu, terus kayak lu meminta teman-teman lu untuk ngerti, padahal ya lu yang sedang hadapi, lu gak cerita apapun, terus lu memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu untuk mengerti lu dan semacamnya, ya itu nggak mungkin, karena kita nggak bisa membaca isi kepala orang lain. Gitu. Nah ini yang ya kadang kita lupa. Jadi ya mantra-mantra pegangin ini memang gue maksudkan untuk ya hal-hal yang sering biasa kita hadapi sehari-hari, tapi kita sering lupa. Gitu ya. Ini yang ketiga. Jadi kita nggak mampu membaca orang lain, nggak ada yang bisa baca. Maka kalau ada sesuatu yang tinggal disampaikan, tidak perlu disembunyikan. Lanjut yang keempat. Patahnya ekspektasi adalah keniscayaan. Kamu mungkin merasa mengerti, tapi sesungguhnya kamu tidak. Ada banyak hal yang di dunia ini kita tidak tahu. Jadi, ketika kita komunikasi sama seseorang, kadang-kadang kita itu kan suka menaruh ekspektasi, merasa paham banget nih kalau ngomong sama siapa misalnya, oh karena gue kenal banget nih sama dia, atau karena dia anak Bekasi juga nih misalnya, akhirnya kayak lu merasa bahwa lu ngerti, lu bisa melakukan apapun sama dia, atau lu bisa ngebahas apapun. Tapi ternyata ketika lu lakuin ternyata nggak seperti itu. Jadi patahnya ekspektasi itu adalah keniscayaan. Jadi ya karena lu merasa mengerti gitu, padahal lu nggak ngerti. Jadi ada banyak hal di dunia yang kita tidak tahu gitu. Jadi apa ya? Ini tuh sering banget terjadi ketika misalnya setelah menikah. Benar-benar setelah menikah. Jadi kayak lu tahunya dia seperti apa sebelum nikah, pas sudah nikah, ya lu kayak patah ekspektasi lu. Dan itu keniscayaan. Maksud gue, ya karena lu akan masuk ke dalam dunia baru gitu kan. Lu akan lihat dia dalam aktivitas-aktivitas yang selama ini tidak lu lihat di ketika menikah gitu. Hari-harinya ketika masak, lagi ngapain kah, habis mandinya dia misalnya, habis dia buang sampah atau apapun, cara dia memperlakukan kecoa misalnya, cara dia ngelipat baju, ngejemur baju, apalagi nyapu, cara dia motong bawang, macem-macem gitu. Nah, jadi patahnya ekspektasi itu adalah keniscayaan. Ini kalau dibalikin lagi ke mantra paling pertama, bahwa setiap kita berbeda, ya ini tadi, kita itu berbeda-beda, dan kita baru tahu itu setelah menikah. Kita awalnya mikir bahwa cara ngupas bawang tuh caranya A, tapi ada yang mikir yang lain lagi bahwa caranya B. Nah, pas ketemu ketika menikah, lu baru tahu kayak, kok dia motong bawangnya pakai as, atau pas makan bubur, paling sering bubur diaduk sama bubur nggak diaduk, orang sering banget bahas itu ya kayak gitu. Patahnya ekspektasi itu adalah keniscayaan. Jadi kurang-kurangin bahwa kita merasa paling tahu, kita merasa paling paham, bisa ngebaca orang lain dan semacamnya. Kita enggak. Jadi ada banyak hal yang kita tidak tahu, maka itu peganglah itu ketika kita berkomunikasi sama orang. Terus yang kelima, selalu tanyakan apa yang sebenarnya ingin dimenangkan. Inikah yang kita inginkan? Karena tidak semua hal harus dimenangkan. Tenang mungkin lebih baik daripada harus menang. Jadi ini biasanya dalam case-case lu diskusi sama pasangan ketika nikah ya. Kayak gue kadang ngobrol sama istri, ada banyak hal yang sebenarnya gue nggak perlu menang atas pembicaraan itu. Hal-hal yang sebenarnya lu ya nggak harus menang, ya lu udah iyakan aja gitu. Ya kayak tadi cara motong bawang, ya lah mau caranya B, nggak ada untungnya juga, bawangnya yang penting kepotong kan, dan nggak memberikan dampak yang
besar atas hidup kita gitu. Jadi ya nggak usah menang, ya biarkan aja dia menggunakan caranya dia, ya enggak? Sama atau misalnya kita ngobrol sama orang tua di masa-masa kita sekarang merasa kita paham, kita banyak ilmu, banyak pengetahuan. Ketika kita ngobrol sama orang tua, kadang kita merasa kayak orang tua kita salah, gitu. Orang tua kita kayak nggak benar. Dan orang tua kita namanya orang tua itu kan apa ya? Pendidikannya itu udah berhenti dalam tanda kutip. Maksudnya dunianya mereka tuh situ-situ aja udah. Ya misalnya WhatsApp gitu, rumah, masjid, terus pos ronda atau semacamnya. Sekitaran situ aja orang tua. Dan kita memaksa orang tua untuk apa ya? Memahami keilmuan kita, pengetahuan yang sudah kita miliki. Kita mengajak mereka untuk berdiskusi di level atau di batas pengetahuan kita gitu. Dan kita pengen merasa menang. Padahal ketika lu ngomong sama orang tua, apa sih sebenarnya lu pengen menangkan? Kayak orang tua ngomongin tentang bahwa, nah kalau misalnya kita ketemu apa, kalau misalnya kita kerja tuh, kalau cari kerja tuh baiknya A B C D. Ah nggak apa, sekarang mah pakai internet, sekarang mah pakai email dan semacamnya. Lu jawab kayak gitu. Nah menurut lu dengan lu menang atas pembicaraan masalah mencari kerja ini, misalnya, mendapatkan sesuatu yang besar, apakah itu yang lu inginkan, menang dari pembicaraan sama orang tua? Emang kalau lu menang sama pembicaraan orang tua apa? Misalnya akhirnya kalian berdebat, kalian saling sakit hati, orang tua nggak senang jadinya lu suka bantah gitu. Itu yang pengen lu inginkan gitu, dengan kemenangan atas pembicaraan kalian. Enggak kan? Nah makanya nggak semua hal harus kita menangkan, nggak semua pembicaraan harus dimenangkan. Ada banyak hal yang sebenarnya kita cukup iyakan aja selesai. Ada orang tua kasih tahu bahwa kalau misalnya melakukan A itu caranya A B C D E, ya udah diiyakan aja. Itu nggak akan mempengaruhi signifikansi dalam hidup kita kan. Sekalipun lu tahu cara yang paling benar, lu tahu hal yang paling tepat gitu. Tapi untuk apa memenangkan hal seperti itu? Biarkan aja orang tua kita menang, orang tua kita senang memberitahu anaknya, karena hanya itu yang bisa dia lakukan. Gitu. Nah ini yang pegangan paling kuat yang harus lu pegang sih. Dalam hal apapun, ngobrol sama teman, dosen, ngobrol sama pasangan juga. Ya gue juga berusaha untuk itu. Nggak semua hal gue harus menang. Cara ngapa-ngapain itu, kita itu kan banyak banget hal-hal yang berbeda gitu kan kalau dalam hidup. Nggak semua itu harus pakai cara kita. Nggak perlu ide kita itu harus menang. Nggak perlu pikiran kita atau cara kita atau masukan-masukan kita itu yang harus diterima. Nggak harus ya selalu. Jadi semoga ini mengingatkan teman-teman bahwa tidak semua hal harus kita menangkan. Maka ya ini gue tulis juga, tenang mungkin lebih baik daripada harus menang. Kalau misalnya akhirnya lu menang atas pembicaraan orang tua lu, tapi ternyata habis itu lu jadi kayak saling kesel, saling misuh-misuh, saling langsung gak enak hati, suasana langsung berubah, ya ngapain gitu kan. Maka tenang mungkin lebih baik daripada kita harus menang. Dengan mengiyakan apa kata orang tua misalnya, ya udah, tenang. Jadi orang tua itu, oh iya gitu ya Pak, oke, oh iya Pak, siap, laksanakan, selesai, tenang urusan semuanya. Tapi kadang kita kan memaksa untuk menang gitu. Ya udah. Makanya pertanyaannya, apakah itu yang ingin kalian inginkan? Maka terus yang terakhir, dan jangan berhenti untuk selalu berpegang padanya. Teruslah menyebut namanya, jadikan alasan kita selalu karenanya. Karena pada akhirnya ini adalah tentang kita dan Rob kita. Nah, di poin terakhir pegangan ini, gue pengen ngasih tahu bahwa tadi kita ngomongin tentang apa ya? Yang jangan kita nggak perlu selalu memenangkan pembicaraan dan semacam. Terus ya kalau ada diskusi permasalahan, kita berbeda, kita punya trauma, terus kita berbeda semacam. Nah di sini gue pengen kayak nyimpulin bahwa pada akhirnya lu nggak boleh lepas untuk berpegang terus kepadanya. Jadi kayak ketika lu melakukan sesuatu atau khususnya di case komunikasi ini kayak lu melakukan ini tuh karenanya atau bukan gitu. Maksudnya karenanya itu gimana sih? Ya kayak tadi, ketika lu misalnya ngobrol sama orang tua, orang tua lagi, lu ngobrol sama orang tua dan lu melakukan untuk menerima aja semua masukan orang tua, ya lu lakukan karena lu pengen menyenangkan orang tua, lu pengen birrul walidain, lu pengen berbakti kepada mereka. Jadi lu memilih untuk ya udah mengiyakan aja. Oh, memenangkan orang tua atas pembicaraan dan semacam. Nah itu maksud gua berpegang. Jadi
apapun yang kita lakukan tuh ya berpegang kepadanya lagi gitu. Ketika ada debat nanti, ketika setelah lu menikah, debat sama pasangan dan lain semacamnya, lu ingat lagi sebenarnya untuk apa sih debat ini? Diskusi ini tuh untuk apa sih sebenarnya? Bahasan ini tuh untuk apa? Gua ngelarang dia melakukan A, B, C, D itu kenapa sih? Kita kenapa harus marah-marah terkait satu hal? Itu kenapa sih? Emang karenanya atau penting gak sih? Gue kadang-kadang suka merasa di titik bahwa gue ngapain tadi ya kesel sama istri gue, atau misalnya gue ngapain tadi ya kayak kayak gitu, kayak kesel gitu. Gue ngapain melakukan itu? Maksudnya padahal ya nggak perlu. Makanya lanjutan keduanya gue tulis menyebut namanya. Maksud gue ya kalau kita udah kayak gitu tuh sering sebut namanya, suka beristighfar, suka bertasbih, biar keluar dari mulut kita ini hal-hal yang benar gitu, hal-hal yang baik. Jadi ketika komunikasi itu kita tidak menghasilkan sesuatu yang buruk, tapi sesuatu yang baik gitu. Dan ya udah, jadikan apapun alasan kita melakukan sesuatu karenanya. Karena pada akhirnya ya tadi, pada akhirnya ini tentang kita sama Rob kita. Kenapa? Karena kita berbuat baik itu sebenarnya bukan tentang siapa dia, mereka, kalian gitu. Misalnya gue berbuat baik sama Fariza bukan karena Farizanya, karena gue orang baik, karena gue pengen dapat pahala, karena gue harus menjadi muslim yang baik. Dan itu hubungannya ya antara gue dan Rob gue kan. Maksudnya antara gue dan Allah gitu. Jadi ketika lu mau melakukan sesuatu atau semacam itu, ingat lagi bahwa ini urusan tentang lu dan Allah gitu. Ketika lu bohong sama teman lu, ketika lu dusta, itu tuh bukan cuma antara lu sama teman lu mendustakan teman lu, tapi lu berbohong gitu. Dan itu tidak, ya dusta itu gak baik gitu. Munafik itu gak baik dan semacamnya. Dan itu akan terhitung dosa gitu kan. Dan itu lagi-lagi tentang lu sama Allah gitu. Makanya ini gue pengen ngasih tahu di situ maksudnya apa sih maksudnya, karena apa pada akhirnya tentang kita sama Allah, ya itu tadi yang kita lakukan ini sebenarnya tentang apa ya, tentang pahala yang kita cari, tentang dosa yang kita lakukan gitu. Dan itu semua adalah nanti efeknya ke kita. Maka apapun nanti komunikasi mau apapun, itu tuh nanti nilainya antara kita sama Allah gitu. Jadi makanya ketika lu melakukan, misal gue mau ngomong sama Fariza, even gue mau ngomong sama Jokowi, Presiden Jokowi, gue mau ngomong sama Ustadz siapapun, ya gue melakukannya bukan karena mereka gitu, tapi karena gue harus melakukan adab yang baik, gue harus menunjukkan sifat yang terpuji sebagai seorang muslim, bukan karena siapa mereka gitu. Gue ketemu pemuluh, gue juga harus berkomunikasi dengan cara yang baik, bukan meremehkan, bukan merendahkan, ya karena gue harus menjadi muslim yang baik gitu kan, sesimpel itu. Jadi ini kayak rangkuman dari 6 poin tadi gitu. Jadi ini kita ngomongin tentang mantra-mantra pegangan. Jadi semoga 6 poin ini bisa dipegang bareng-bareng gitu ya. Karena banyak banget sih sebenarnya, cuman ya gue coba buat general. Ini yang menu pertama. Terus kita ngomong menu yang kedua. Yang menu kedua ini cukup simpel, tapi gue harap kalian kelihatannya simpel, tapi membutuhkan fokus kalian. Karena gue akan menggunakan analogi. Yang kedua adalah ruang-ruang pada diri kita. Gue pengen ngomongin spesifik tentang kita pada orang lain dan orang lain pada kita. Maksudnya bagaimana kita menempatkan orang lain pada hidup kita dan bagaimana orang lain menempatkan kita pada hidup mereka. Nah, jadi coba bayangkan kalian, masing-masing kalian tuh punya ruang di dalam diri kalian tuh 3 ruang. Pertama, di luar halaman, di luar rumah, dah ini ya, posisi di sini. Terus yang kedua, ruang di dalam diri kalian ada halaman. Terus yang ketiga ada teras. Ya, yang keempat, kelima mungkin ruang tamu. Terus apa sih namanya ini? Ruang tengah sama ruang kamar. Nah, setiap kita anggaplah punya itu ya, punya 3 ruang itu tadi ya. Atau nggak usah pakai ini deh, yang langsung sini aja. Halaman, teras, ruang tamu. Halaman, teras, ruang tamu. Masing-masing kita punya itu. Ini gue pengen pakai contoh Fariza sama seseorang misalnya, sama seorang perempuan misalnya. Misalnya nih, Fariza punya teman namanya siapa ya? Mawar aja, Mawar. Fariza punya teman sama Mawar. Nah, si Fariza merasa bahwa Mawar ini baik banget, Mawar ini
kayaknya suka nih sama gua, Mawar ini kayaknya asik diajak ngobrol. Sehingga si Fariza menaruh Mawar di dalam ruang hidupnya itu, ditaruh di ruang tengah atau di ruang tamu. Tapi Mawar itu ketika berteman sama Fariza, ngobrol sama Fariza, berdiskusi sama Fariza, dia itu cuma menempatkan Fariza itu di halaman rumah mereka, di halaman rumah si Mawar. Even nggak sampai teras, cuma di rumah. Dari sini apa yang bisa kalian dapat? Dari sini kita bisa tahu bahwa Fariza menaruh Mawar dalam hidupnya itu terlalu dalam. Sedangkan Mawar menaruh Fariza dalam hidupnya itu cuma di halaman doang. Nah, ini yang paling sering terjadi menyebabkan orang itu kebaperan lah, merasa kayak dia suka sama gua lah, merasa kayak gue ini sebenarnya dekat sama dia padahal lu nggak dekat sama dia, terus lu merasa kayak gue dihianati padahal nggak pernah dihianati gitu, dan semacam banyak banget kan. Itu karena satu hal, karena kita lupa bahwa setiap kita ini punya ruang dan setiap orang menaruh kita di ruang yang berbeda-beda gitu. Gue naruh Fariza di hidup gue dengan Fariza menaruh gue di hidup Fariza, ya beda juga. Ada yang, ya kalau bahasa kita itu, ada yang dianggap sebatas teman, ada yang dianggap sebatas kenalan, ada yang dianggap sahabat, tapi ada yang dianggap keluarga, macam-macam gitu. Nah, maka jadi lucu nih kalau misalnya ya kayak tadi cerita Mawar sama Fariza, misalnya Fariza menganggap si Mawar ini sahabat, tapi Mawar sebenarnya cuma menganggap Fariza kenalan biasa aja gitu. Nah, ini mempengaruhi banget bagaimana cara kita berkomunikasi akhirnya si Fariza kalau ngobrol sama Mawar tuh terasa kayak berusaha membuat nyaman Mawar dan semacamnya. Kalau si Mawar, Fariza biasa aja, ngobrol santai aja karena dianggap kenalan biasa gitu. Nah, tapi kan karena penempatan yang berbeda ini kita jadi membuat apa ya? Ya kita membuat merasa kayak bisa mengapa-ngapain, bisa merasa kayak diterima padahal belum tentu. Nah, kenapa gue bahas ini? Karena kita kadang lupa masing-masing kita itu di ruang hidup orang-orang itu berbeda-beda. Lu nggak bisa maksakan bahwa dia harusnya naruh gua itu di ruang tamu. Nggak bisa. Gua ke Fariza aja, Fariza nggak bisa nih. Gua paksa, taruh gua jadi sahabat lu dong, taruh gua di ruang tamu. Nggak bisa kan? Sama juga Fariza ke kita. Coba apa ke gua gitu. Fariza tiba-tiba ngomong, jadikan gua sahabat lu dong, jadikan gua keluarga lu dong, bagian dari circle terdekat lu. Nggak bisa dipaksa seperti itu gitu. Karena kita yang punya rumahnya, kita yang memilih untuk menempatkan orang pada ruang-ruang di hidup kita gitu. Nah, ini juga yang paling sering, kayak misalnya si cewek merasa bahwa ada satu cowok baik banget sama dia. Atau kita balik kayak tadi Mawar sama Fariza. Si Mawar merasa Fariza ini dekat banget sama dia. Jadi Mawar udah naruh Fariza di dalam ruang tengah hidup dia. Sedangkan Fariza cuma naruh Mawar tuh dalam ruang teras mereka. Jadi terasnya Fariza doang kalau ibarat rumah. Nah, si Mawar tuh merasa kayak Fariza ini baik banget, dekat banget. Aduh, gua udah ngebayang-ngebayang kalau nikah sama Fariza gimana si Mawar. Tapi sebenarnya Fariza santai aja ya, karena dianggap ya teman aja. Ya kalau di hidupnya cuma dianggap ditaruh di teras, jadi ya nggak sampai ke sana pikirnya Fariza. Nah, akhirnya ketika Fariza tiba-tiba hilang atau memindahkan si Mawar ini ke ruang halaman misalnya gitu, si Mawar tiba-tiba sakit hati gitu. Kok Fariza kayak gitu? Lah, kenapa lu bingung dan sakit hati si Mawar ini? Padahal ya terserah Fariza gitu. Kan Fariza yang punya hidup, punya hidup gitu. Ya kan? Fariza yang bebas mau naruh di mana, mau taruh Mawar di ruang tamu, halaman, terserah Fariza. Kenapa harus sampai baper? Ya ini kalau bahasa kita tuh laki-lakinya kesannya kayaknya baik ke semua orang. Ya memang mungkin dia memang orang baik aja. Tapi lu yang terlalu merasa bahwa kebaikan itu spesial untuk lu gitu. Ya itu kan kocak ya. Ngapain lu berekspektasi dan berprasangka bahwa itu adalah hanya untuk lu, padahal Fariza melakukan itu ya ke semua orang seperti itu. Ini ngomongin tentang ruang-ruang pada diri kita. Ini putus-putus beneran. Aman kok, aman. Oh, aman. Oke, sip. Ya udah, ini
kalau kalian mau baca lebih panjang terkait ruang, gue pernah ngebahas di Instagram gue, highlight-nya agak harus digeser-geser dulu. Di sini gue mungkin lebih rapi untuk kalian bisa baca ya. Tapi intinya ketika ngomongin ruang itu kita ngomongin ekspektasi kita kepada orang lain dan bagaimana kita di hidup orang lain, dan kita ngomongin tentang bagaimana kita menempatkan orang lain di hidup kita gitu sih. Gitu. Udah, itu doang pengantarnya. Sisanya gue pengen diskusi banyak sih. Terima kasih banyak. Silakan Fariza. Ini keren banget dah. Emang. Keren ya? Parah ya? Ini. Oke, mungkin gue bisa apa ya, bisa tektokan lah ya, bisa kita ngobrol setelah ini, dan mungkin buat sobat Jovisa semua juga bisa siapin pertanyaannya, bisa taruh juga di chat, mungkin nanti bisa aku bacain. Tapi mungkin aku bisa nimpalin lah ya buat ke Bang Tolha lagi tadi tentang mantra-mantra pegangan kita. Dan itu kan tadi ngebahas tuh kalau nggak salah poinnya adalah bahwa kalau kita komunikasi, kita belum bahas ini deh, kita belum bahas komunikasi antara pria dan wanita, tapi komunikasi ke orang tua berarti beririsan dengan pasangan kita nanti. Jadi gue nangkapnya gitu. Yang poin nomor 1 kalau nggak salah. Ya kan? Jadi tadi lu bilang komunikasi ke orang tua, ya kalau nggak apa ya, bisa relate, bisa beririsan dengan kondisi kita nanti berkomunikasi dengan pasangan nanti. Tapi kan gini, ada juga gak semua orang tuh punya keluarga yang baik-baik, ya kan? Terus punya dilema sendiri. Jadi kayak gini, gue punya contoh ya, punya keluarga yang gak baik-baik, komunikasi ya jarang-jarang lah, gak sampai ribut, punya trauma khusus, tapi dia kayak punya tekad nanti kalau udah nikah gue gak akan nih kayak diri gue ke orang tua gue. Jadi kayak semacam kalau udah nikah nanti ya gue bisa komunikasi gue baik dengan belajar apa kayak baca buku atau diskusi sama orang-orang yang udah nikah segala macem. Tapi ya komunikasi ke orang tuanya belum beres kayak gitu. Nah itu gimana menurut lu Bang? Okay. Maksud gue ya nangkep lah ya apa maksud gue nangkep. Ya, okay. Gue juga punya teman yang kayak gitu. Sebelum itu gue pengen ngajak dulu bahwa gak usah ngomongin orang tua yang tidak berperan sebagai orang tua. Gue suka ngomong gitu. Kita ngomongin tentang kita yang punya orang tua. Sebenarnya orang tua kita tuh baik-baik aja, biasa-biasa aja. Tapi kita sendiri kayak pengen menang gitu, pengen menang sendiri. Kita pengen, ya kita ini aja lah, liar aja gitu. Nah itu kenapa gue bilang, karena kadang-kadang kita menilai bahwa orang tua kita itu ya nggak benar. Orang tua kita itu yang salah mengasuh kita. Orang tua kita itu nggak ngerti tentang kita, orang tua itu nggak paham tentang kita. Gue pengen tanya balik malah, sebenarnya sudah sejauh apa lu memahami orang tua lu? Sudah sejauh apa lu mengerti orang tua lu? Sudah sejauh apa lu tahu pengetahuan tentang orang tua lu? Jadi even yang orang tua kita yang sebenarnya sekarang baik-baik aja, yang kesan mungkin menurut kita kayak orang tua kita kayak ngeselin ya. Orang tua kita kok nggak paham-paham, nggak ngerti kita. Sebenarnya mungkin tinggal dibalik aja, lu mungkin yang nggak ngerti orang tua lu nggak paham nih sama orang tua lu, dan itu yang menyebabkan lu akhirnya kan kenapa gue ngomongin komunikasi itu dari si orang tua, dari situ lu udah nunjukin bahwa diri lu pengen menang sendiri, lu pengen dimengerti padahal lu nggak pernah ngertiin orang lain, iya nggak? Lu pengen maksa orang tua lu untuk ngerti tentang lu yang bayangin orang tua itu kalau nyekolahin kita, sekolahin kita tuh pengen lebih baik dari orang tua kita kan, iya nggak? Nah terus ketika lu udah lebih baik daripada orang tua lu hukum orang tua lu atas ketidaktahuan orang tua lu gitu. Kocak gak? Ibaratnya orang tua nih, pendidikannya sampai dari angka 1 sampai 10, dia di angka 5. Dia nyokolahin lu sampai di angka 8. Nah terus lu marahin orang tua lu atas atas ketidaktahuan orang tua lu di angka 6, 7. Kocak gak? Kocak kan? Nah hal-hal kayak gitu itu yang maksud gue kenapa gue angkat ini, kita itu kadang melakukan itu, guys. Lu merasa bahwa lu mengerti, lu nggak bisa merasa bahwa lu nggak pernah dipahami, lu tidak mengerti. Padahal lu yang nggak mengerti, lu yang nggak memahami orang lain. Itu satu. Terus yang kedua, ketika kita ngomongin orang tua yang nggak berperan layaknya orang tua yang mungkin suka marah-marah ke kita dan sebagainya. Ada banyak hal yang kita tidak tahu tentang mereka. Gue belum
belum jadi orang tua, gue belum punya anak, tapi gue sandwich generation, gue ngerasain gimana adek gue tiba-tiba minta duit, padahal gue baru ngasih gitu, kayak gue baru ngasih HP-nya hilang dalam 2 hari, sakit banget gue menurut gue gitu. Tapi dari situ tuh gue merasa bahwa banyak hal yang nggak kelihatan sama kita gitu loh. Jadi makanya gue tadi ada beberapa matra yang gue bilang selalu berpegang pada, maksud gue, even orang tua lu nggak benar, orang tua lu tidak berperan sebagai orang tua, maka yang lu lakukan harus tetap lebih baik kan, ya enggak? Apakah lu harus juga menjadi jahat, lu menjadi orang yang marah-marah juga? Enggak kan? Makanya lu orang yang bisa punya keluarga yang broken dan semacam, dia pengen lebih baik gitu, iya kan? Nah tapi kalau lu melakukan itu ke orang tua gitu, ya lucu aja gitu, lu akhirnya maksudnya merasa marah dan semacamnya, padahal ya akhirnya lu nggak menjadi lebih baik, itu sama aja gitu. Maksud gue adalah, gue punya teman perempuan, dia punya keluarga yang nggak berperan, even sampai punya anak, ibunya tuh nggak nyentuh anaknya. Kebayang gak lu? Punya anak, ibunya tuh nggak mau gendong, ngapa-ngapain anak, sampai sejauh itu. Nah tapi yang dia lakukan, gue pernah nanya, akhirnya apa yang lu lakukan? Ya dia mau nggak mau cuma bisa birrul walidain. Dia mau nikah tetap izin, even cara mungkin bingung gimana cara izin, tapi ya udah, nggak perlu nggak perlu dibales lah bahasanya. Jadi kayak ya udah, kita tetap lakukan peran kita menjadi muslim yang baik gitu. Nah kayak gitu sih yang sejauh ini yang bisa gue ceritain ke kalian. Oke, berarti lebih ke ngalah dong, berarti menurunkan ego. Nah, tergantung ya tadi, makanya nggak semua hal kita harus menangkan kan. Terus yang kedua, tinggal lihat aja sebenarnya ada hubungannya sama syariat atau enggak. Misal orang tua lu ngajak murtad, naudzubillah, itu sudah jelas banget lu harus larang. Tapi kalau ada hal-hal yang kayak tidak mengganggu kehidupan lu, kasarnya gitu ya, kayak dia mau melakukan A, dia melakukan B dan semacamnya, lu udah ingatkan dengan baik tapi dia masih melakukan, ya wayahna gitu kan. Kayak misalnya ada nauzubillah orang tuanya berjudi gitu, lu udah kasih tahu, lu udah ini, tapi ya udah lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Lu udah berusaha sebaik-baik mungkin gitu. Dan ke diri lu juga sebenarnya nggak ada kan. Jadi maksud gue, ya lu cuma tinggal bisa, Pak, sudah nggak berhenti berjudilah Pak. Yang sejauh itu kan nggak mungkin kayak, Pak, apa sih lu judi mulu kayak gitu. Masa harus kayak gitu nggak kan? Ya. Oke. Berarti apa ya? Lebih menurunkan ego, lebih mengalah, karena gue mikir juga gini, tadi gue nangkep nih poinnya adalah, oke, kita punya masalah dengan problem mungkin ke orang tua ya, tapi ada niat buat kita bisa sembuh. Maksudnya dalam arti gini, punya niat kuat. Oke, lu punya trauma, lu punya kesan buruk sama orang tua, tapi ada niat buat apa ya, buat memperbaiki itu. Entah itu dengan komunikasinya lebih apa ya, udah mulai berinteraksi dengan orang tua, dan punya niat ke depan bahwa mengevaluasi keluarga ya. Gue nyebutnya itu mengevaluasi orang tua kita agar kedepannya kita nggak kayak gitu. Tapi dengan tetap menjaga hubungan baik dengan orang tua. Nangkap gak? Kayak punya prinsip gitulah, kayak oke, gue ngevaluasi nih orang tua gue, tapi gue tetap berusaha untuk menjaga hubungan gitu ya. Mungkin beberapa orang kayak gitu, tapi ada orang yang mungkin gue ngebagi dari 3 hal, Bang, dari interaksi ke orang tua ya. Ada orang tua ke anak yang ya biasa-biasa aja, maksudnya dalam arti keluarga yang baik-baik, kayak happy, having fun, ke ya keluar jalan-jalan bareng, ngobrol setiap hari, curhat sama orang tua. Ada poin kedua ini orang yang ya abusif, orang tua yang kasar. Gue punya temen kayak gitu, kayak udah di tahap sampai mukulin, sampai akhirnya si anaknya kabur ke Jakarta kerja, dan ya udah nggak putus komunikasi sama orang tua. Dan ada orang yang ketiga ya tengah-tengah, jadi kayak punya trauma tapi kayak masih bisa ngobrol sama orang tua, tapi ya sekedarnya aja gitu. Gitu. Oke, berarti lebih mengalah dan menurunkan ego. Ya intinya sebenarnya dari gue pengen kasih tahu bahwa coba abaikan terkait orang tuanya, maksudnya kondisi orang tua kita, tapi pikirkan bagaimana kita menjadi lebih baik aja gitu. Nangkep nggak sih maksudnya? Jadi kayak lu yang
terlepas kondisi apapun orang tua lu, peran lu itu ya kayak tadi, makanya lu pengen lebih baik kan, tapi startnya pasti dari gimana lu menerima akhirnya komunikasi dengan orang tua yang mungkin seperti itu atau yang semacamnya gimana kan. Oke. Banyak banget nih yang nanya-nanya lagi. Dan berarti buat Sobat Yubisa nih, bisa kita kaitkan nanti komunikasi ke orang tua nih sekarang, bisa kita kaitkan nanti pas kita nikah nanti ya, kurang lebih pasti contoh kasusnya sama lah ya. Kayak ya gimana caranya kita nurunin ego, gimana kita caranya buat ngalah buat ke pasangan kita. Dan gue kemarin juga dapat materi kalau nggak salah di Instagram dari Ustadz Firanda, bahwa di konteksnya laki-laki ke perempuan ya, bahwa kan kalau perempuan itu lebih ke tercipta dari tulang rusuk cowok ya. Dan justru itu karena wanita itu adalah makhluk yang lemah, kita sebagai laki-laki harus banyak mentoleransi wanita. Nah, gue pengen nanya nih ke lu Bang. Kalau dalam kondisi berkeluarga deh, ke pasangan kita, gimana caranya nih kita nih sebagai single nanti kelak nikah nurunin ego itu. Jadi banyak hal-hal yang kita mentoleransi pasangan, padahal itu bertentangan lah dalam prinsip kita atau ya kebiasaan kita. Gimana caranya tuh? Oke, balik lagi ya ngomongin tentang orang tua. Kenapa gue ngomongin tentang orang tua di awal tuh? Karena ketika lo nikah guys, orang tua lo tuh 4 dan lo harus handling semuanya. Even gue yang udah menikah pun, gue masih ada kayak gimana ya cara nge-treat orang tua istri gue dengan baik. Istri gue juga sama, gimana ya cara nge-treat orang tuanya gue dengan baik. Nah, makanya gue kenapa awal ngasih tahu tentang itu, biar lu bisa juga mengkondisikan akhirnya pasangan lu nanti gimana cara melakukan seperti itu. Jadi ini pengantar dulu. Terus kita ngomongin tentang apa tadi, ego ya? Ya. Gimana caranya apa nih? Spesifik pertanyaannya gimana? Kayak kita mentoleransi, misalnya kita punya pasangan istri lah, katakan istri lu itu ngelakuin banyak kesalahan, dan ya kesalahannya bukan kesalahan besar ya, bukan yang dosa-dosa haram, enggak, kayak kesalahan kecil, dan kita banyak mentoleransi. Nah, gimana caranya kita bisa itu mentoleransi hal-hal itu, karena banyak orang yang nggak sabaran tuh. Oke. Pertama ya tadi, makanya gue kasih mantra-mantra di awal tuh ngasih tahu, pertama kita tuh berbeda. Orang tua dia dihidupin oleh orang tua itu dengan cara berbeda, ya nggak? Dia punya kebiasaan sendiri, ya nggak? Dia punya interest sendiri, hobi sendiri, ya nggak? Nah, yang pertama lu rasanya tuh, dan lu juga punya, lu suka main futsal, lu suka lari dan semacam, lu suka jajan, lu suka main game dan semacam. Nah, itu yang pertama. Kita tahu kita berbeda. Nah, terus selanjutnya, yang tadi gue bilang di poin yang ke-6, pegangannya tuh Allah gitu. Jadi kalau kayak istri lu mau suka makan bubur diaduk gak diaduk, kayak tadi yang gue bilang cara dia nyabu nggak baik, atau dia cara nyuci piring aneh, cara dia masak aneh, gimana semacamnya. Ada nggak sih itu hubungannya sama yang ngebuat lu berdosa gitu, atau ngebuat jadi melanggar syariat dan sebagainya? Kalau memang nggak ada, ya udah sebenarnya nggak usah dimenangkan, guys. Kalau memang kalian misalnya merasa bahwa itu tidak tepat, secara umum pun tidak tepat, itu tinggal ngobrol untuk diskusi, ngajarin pasangan lu melakukan yang benar, dan itu akan senang pasangan kalau dilakukan dengan baik, karena biasanya default mode kita kalau kita sama pasangan itu kayak pengen saling belajar gitu kan. Nah, jadi kalau gue selalu berusaha ngingetin diri gue, kalau istri gue melakukan hal-hal yang gak ada hubungannya sama pelanggaran syariat, gak ada ngomongin tentang yang tidak ada pengaruh dosa pahala, ya sudah, biarkan saja. Kalau memang menurut kita keliru, ya diskusi, perbaikin. Kalau enggak, ya sudah, santai aja. Kan nggak ada ini kan. Terus di sisi lain, kayak kalau kita yang kesal, kita yang marah, akhirnya kita yang kayak pengen maksa pasangan kita melakukan sesuai keinginan kita yang akhirnya berdosa, ya nggak sih? Lu memaksakan orang, lu membuat hati istri lu nggak senang, membuat istri sedih, dan semacam. Itu yang lu inginkan ketika lu menikah? Enggak. Gitu lagi. Jadi, kalau lu tanya bagaimana cara gue nge-handling hal-hal gitu, pegangan gue satu aja, Zak. Pegangan gue itu cuman ada pelanggaran syariat atau enggak di sana, ada mengarahkan pada keburukan atau enggak, ngalirkan pahala atau enggak, kayak gitu. Kalau misalnya yang dilakukan malah mengarah keburukan, gue ingetin. Maksudnya gue ingetin dengan baik, gue tegasin gitu. Tapi kalau misalnya yang dilakukan hal-hal yang sepele, hal-hal naluriahnya wanita dan semacamnya, ya sudah. Nggak usah terlalu
Makanya tidak semua hal itu harus kita pikirkan, tidak semua hal kita harus menangkan. Ya biarkan dia melakukan dengan caranya. Lu kalau dipaksa melakukan sesuatu yang lu nggak lu suka kan juga nggak senang kan. Oke. Gitu. Dan ya pahamin lagi bahwa menikah itu saling. Jadi akhirnya ketika lu punya pasangan, ya lu ingat bahwa juga pasangan lu itu punya keinginan, punya kemauan, punya kehidupan yang berbeda. Pasangan yang satunya juga mikir yang sama. Akhirnya kan saling mensupport, saling memberikan peluang, saling mendukung dan semacam itu. Gitu sih ya. Oke. Nah, keren banget. Ini gue sambil sekarang giliran Sobat Juvisa nih. Gue bakal bacain pertanyaan dari Sobat Juvisa. Bentar ya, gue pilih dulu. Tadi sih udah beberapa hal ya. Tadi kan kita poinnya bisa ngebahas ego nih. Nah, ini ada yang nanya juga dari Now. Ini Now perempuan atau laki-laki, sorry. Kadang banyak nih, ini pertanyaan. Kadang banyak Kak pasangan yang mau menang sendiri. Bagi dia, apa yang dia lakukan itu benar. Padahal bagi orang lain, ya egois, hanya mikirin diri sendiri tanpa menyadari nyakitin pasangan. Padahal dia tahu gimana perasaan pasangan, tapi tetap milih ego. Nah, gimana tuh sebagai pasangan buat dia paham? Jadi kayak memahami dia, biar dia tuh nggak ngedepanin ego. Nah, berarti konteksnya, contoh berarti kayak istri lu nih egois banget gitu. Gimana cara kita biar memahamin iya. Oke, pertama gue banyak pertanyaan. Now ini udah nikah atau belum? Itu yang pertama. Iya. Ketika dia ngomong banyak pasangan yang mau menang sendiri nih, pasangan dia kah atau semacamnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lu memang sudah tahu bahwa dia egois, kenapa lu pilih dia menjadi pasangan lu? Jadi, ya namanya menikah itu kita hidup selamanya dengan seseorang yang kita pilih. Yang ya kita berdoa akan selamanya bersama orang yang kita pilih. Makanya sebenarnya yang dipikirkan tuh bukan efeknya gitu. Tapi lu pikirkan preventifnya dari awal. Lu siap gak sih nikah sama orang yang seperti itu atau enggak? Nah, gimana cara tahu Kak dia ego atau enggak? Ya itulah makanya pentingnya kita tahu temannya. Kita tahu gimana komunikasi sama orang tua. Kita tahu, ya kita tanya temannya, gurunya, dan semacamnya. Jadi, kalau misalnya di pertanyaannya ada gimana sebagai pasangan untuk ngasih tahu dia gimana egonya. Yang pertama yang bisa gue kasih tahu lu, jangan pilih pasangan kayak gitu. Satu, kalau udah memilih pasangannya kayak gitu, ya lu harus sampaikan. Lu bisa minta bantu ke orang tua, kayak lu ingatin, kasih tahu dengan baik. Kenapa misalnya, apalagi kalau egoisnya itu menyebabkan hal-hal yang tadi nyakitin pasangan kan dosa dan sebagainya. Ada keburukan di sana. Gua kalau dosa nggak bisa kita bilang ya. Ada keburukan. Ya, maksudnya pernikahan seperti itu yang diinginkan pasangan. Ya lu aja diskusi. Ya makanya akhirnya komunikasi itu kan akhirnya tentang diskusi. Kita nggak tahu nih tiba-tiba kenapa dia punya sifat egois kayak gitu. Kenapa coba? Ya karena mungkin ya tadi yang gue bilang. Yang di poin pertama, kita ini hidupnya berbeda, pengetahuan berbeda. Tinggal di Bekasi sama tinggal di Bandung, dunianya berbeda. Circle-nya Fariza, circle-nya gue berbeda. Iya nggak? Jadi banyak pengaruhnya gitu loh. Jadi ya harusnya kita juga mencoba memahami dulu apa sih root cause itu apa ya, akar permasalahan kenapa dia seperti itu. Ya tapi ya itu apa efek sih ya. Maksudnya andaikan lu mau prevent, yang tuh tidak perlu memilih orang yang seperti itu. Simpel itu. Oke. Lanjut ya dari Feby. Oke. Oh, masih lanjut. Ini. Yang sih? Apa? Oke. Zizi ini bukan sih yang kedua. Bentar, gua lu mau pilihin ya? Oke. Gua ngacak lah. Oke. Dari yang menarik dulu. Ya sebenarnya menarik sih, cuman gua bisa ngaitin dulu sebentar. Kayak ini dari Feby Rahayuni. Oke. Izin bertanya, kedua orang tua kita sedang berdebat karena perbedaan pendapat. Nah, bagaimana nih peran kita sebagai anak untuk menjadi penengah karena berujung pertengkaran. Nah, mungkin juga bisa jadi contoh kita nanti. Mungkin gue kaitin dengan konteks mungkin nanti kita memilih pasangan nih antara banyak pilihan dan orang tua kita berdebat. Nah, gimana caranya biar kita tuh menjadi penengah atau cuma ngikutin apa kata orang tua?
pertama gue tidak ada kapasitas untuk menjawab secara Oke. benar seperti apa caranya. Gue akan menyarankan untuk orang-orang yang punya broken home dan permasalahan kayak gitu untuk ikut kelasnya platform namanya Heal Yourself. Dia ngomongin tentang broken home gitu. Maksudnya untuk orang-orang yang pengen menikah tapi dengan kondisi keluarga broken home, lu bisa nanti tanya Heal Yourself, bukan Heal. Ya nanti gue tulis Heal Yourself kalau lu pengen. Kok Heal Yourself ya? Gue lupa deh. Atau Primary Talk ya? Gue lupa. Nanti gue chat deh. Nanti gue titip Fariza lah intinya. Nanti biar di-share ke kalian. Kalian bisa ngobrol di sana, ikut kelasnya mereka biar tahu gimana cara. Karena isinya psikolog yang bahas gitu. Tapi kalau gue cuma pengen ngasih pendapat untuk pertanyaan kayak gini, ya gue akan balikin lagi kayak tadi bahwa peran kita sebagai anak, peran kita sebagai Muslim itu yang kita kedepankan gitu. Jadi kayak ya lu mungkin bisa start dari lu ngobrol sama salah satu orang tua lu, ngomong sama ayah lu dulu, ngomong sama itu. Tapi ini kan teoritis semua. Tapi makanya gue cuman pengen ngingetin bahwa ketika ada kondisi-kondisi di mana hal-hal itu tidak tepat atau tidak baik, pegang terus bahwa yang kita lakukan itu adalah karena kita seorang Muslim, karena kita pengen melakukan terbaik. Jadi respon kita tuh harus respon yang dilandasi karena itu. Gitu. Ya gue cuma pengen nitip itu aja. Oke. Paham. Ini lanjut nih. Lanjut. Dari Zizi. Oh ini ngebahas topik tadi tuh yang bagian kedua lu, yang ruang pada diri kita. Nah ini pertanyaannya bisa nyambung. Kak, yang membuat seseorang itu naruh kita di ruangan mana, itu kan Allah yang maha membolak-balikan hati seseorang. Nah, konteksnya berarti yang gue tangkap adalah kita suka sama orang nih, ya kadang benci, kadang timbul lagi perasaan suka. Nah itu kan urusan kita apa emang udah takdirnya gitu, yang emang Allah membolak-balikan hati kita gitu. Gue melihat ini case-nya sebenarnya bukan tentang menaruh Allah yang naruh jodoh kita di hati, bukan kayak gitu. Ini tentang gimana kita merespon gitu. Jadi sebenarnya gini, lu pernah ada nggak sih di case di mana ada teman lu yang sebenarnya dari awal dia nggak pernah punya perasaan suka sama teman sekelas, cuman gara-gara sering dicie-ciein, akhirnya dia menaruh tiba-tiba perasaan. Ada kan yang kayak gitu? Banyak. Nah, itu tuh karena sebenarnya lingkungan. Banyak hal yang mempengaruhi. Gini, misalnya kayak cerita Mawar sama Fariza tadi. Mawar itu sebenarnya sama Fariza biasa. Awalnya sama-sama kenalan doang, menempatkan masing-masing di halaman doang. Nah, terus Fariza ini ternyata suka hobi membaca buku misalnya. Nah, itu yang menjadikan si Mawar akhirnya merasa bahwa wah seru nih dia membaca buku juga, gue juga suka baca buku. Akhirnya lu kayak membuka ruang sedikit untuk kayak, wah beda nih gue kalau nge-treat Fariza nih. Karena Fariza itu ya suka buku. Dan itu secara tidak langsung kita lakukan gitu loh, guys. Jadi ketika lu ngomongin menempatkan ruang yang gue maksud tadi itu kan cuma contoh aja, halaman doang. Tapi kita bisa ngerasain sendiri, kita bisa tahu bahwa kita tuh memspesialkan orang lain, kita tuh gak suka sama orang lain, kita tuh gak senang sama orang lain. Contohnya apa? Simpel ya, kayak lu nerima chat atau ngebalas chat aja. Ada kan orang-orang yang lu kalau dia ngechat, lu harus cepet-cepet baca, lu pengen banget baca, lu senang membacanya. Ada orangnya kayak dia ngechat aja, lu pasti nunggu dulu, ntar lah 5 menit aja gue balas lagi. Ada yang lu santai aja, kata kapan aja, ntar jawab aja. Kayak gitu ada kan? Nah, itu tuh naluriah kita lakukan gitu, dan makanya kita tuh bisa nggak secara sadar meletakkan orang-orang itu pada hidup kita. Gitu. Ya kayak tadi, gue bisa aja kayak menaruh Fariza itu secara nggak sadar, kayak gue nggak demen sama Fariza misalnya. Gue kalau Fariza ngechat, ya gue biarin gitu. Tapi ada teman gue yang gue demen sama dia, berteman. Dia ngechat, gue langsung gue baca, gue respon, gue bales. Gitu. Nah, itu kan bentuk bagaimana kita menaruh orang di ruang hidup kita. Ini nggak ngomongin hati ya BDW, tapi ini ngomongin tentang bagaimana kita menaruh kedekatan seseorang ke dalam hidup kita. Gitu sih. Jadi kalau ngomongin bahwa Allah yang membolak-balikan hati, yes gitu. Maksudnya, lu bisa jadi suka sama dia, misalnya kayak tadi Fariza suka buku, akhirnya ditaruh sama si Mawar dalam
hidupnya yang lebih dekat. Fariza kalau ngechat, Fariza kalau apa tuh kayak lebih direspon. Tapi ada satu hal yang tiba-tiba dilihat sama si Mawar bahwa Fariza ini ya nggak sesuai dengan ekspektasinya gitu. Ya udah akhirnya ditinggalkan Fariza, nggak ditaruh lagi dalam apa ya ruang terdekatnya si Mawar. Ya kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kalau ngomongin ruang itu tadi ruang cuma contoh aja. Cuman semoga gue nangkep ya maksud gue. Karena itu tadi analogi banget sih sebenarnya untuk ngasih tahu bahwa ruang-ruangnya kayak gini nih sering kita nggak sadari. Perempuan ngerasa kayak gue paling, aduh gue nggak ngerti ya. Kalau gue baca-baca cerita Twitter tentang cewek yang diganggu, dilecehkan dan semacamnya, dan sebenarnya ada peran dia untuk membuka ruang itu gitu. Nangkep. Gue ngeliat cuma dua soalnya. Perempuan yang apa ya mempunyai senang ruangnya dieksploitasi, dan laki-laki yang selalu penasaran. Jadi awalnya kalau kita dekat sama orang kan kayak cuma ngobrol-ngobrol, seru, mulai tanya lebih dalam. Nah, kalau perempuan-perempuan yang mungkin kuat banget apa ya menjaga dirinya, biasanya ngeselin. Even laki-laki pun ketika kamu ngobrol lebih jauh tuh kayak males, ya nggak? Gue punya teman-teman tuh yang sangat militan dalam tanda kutip sama laki-laki tuh, dia kayak cross banget gitu. Maksudnya cross itu dia nggak pengen terlalu banyak komunikasi. Akhirnya kalau ngechat sama dia tuh gak nyaman. Even gue jadinya tuh kayak nggak pengen ngechat lama. Gue pengen ngechat yang penting aja sama dia. Tapi ada perempuan yang senang secara naluriah membuka ruangnya gitu. Awalnya kayak misalnya suka posting karya. Nah karena dipuji karyanya, akhirnya ya kayak senang ngobrol juga sama orang yang muji karya itu. Sampai di screenshot gitu. Nah, itu kan bentuk kita memberi ruang. Ya kan? Padahal kalau lu mau tutup, lu biarkan aja dia puji-puji. Bodo amat, laki-lakinya juga akan gitu aja. Even kalau dia laki-laki yang ganggu, lu laporin polisi juga. Takut langsung laki-lakinya kan gitu. Tiba-tiba dia ngechat lu, subhanallah, masya Allah, gitu-gitu. Ya lu blok, lu report. Jadi dia juga akan kayak apa ya? Minder sendiri sih laki-laki karena udah ditolak sama ruangnya. Tapi kalau lu terima chatnya laki-laki, lu ikut bahas, lu terayu dengan bisikannya si laki-laki, terus lu tiba-tiba lu merasa dikecewakan. Lah, dari awal yang ngebuka ruang itu kalian. Nah, laki-laki ini juga harus paham, lu jangan apa ya, terlalu merasa bahwa dengan sifat naluriah, penasaran, terus kemampuan bisa mendapatkan hati itu akhirnya lu gunain terus sampai akhirnya lu nggak sadar juga terjebak dalam satu hubungannya sebenarnya nggak jelas. Oke, gue nangkep. Nangkep. Dan gue juga punya pendapat kayak banyak nih orang-orang yang emang berharap sama seseorang karena tadi gue setuju dia itu ya nerima ruang itu kayak mengundang gitu kayak. Maksud gue gini, tanyalah ke diri sendiri kalau emang belum siap nikah dan lu lagi suka sama seseorang nih, ya ditahan. Tadi bener, lu mesti mengepaksa diri. Oke, wajar suka sama orang, jatuh cinta sama seseorang. Tanya ke diri sendiri kalau emang belum siap nikah, ya tadi ya diabaikan atau memang dibatasi komunikasi itu atau hal-hal yang mendorong kita untuk terus ngingetin dia. Pun kalau emang udah siap nih, udah bener mateng, dia itu yakin banget jodoh kita, ya coba dengan cara yang baik sampaikan, entah itu dengan perantara atau emang secara langsung. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Jadi punya pondasi untuk menahan diri gitu. Oke, tadi nanya siapa ya? Itu Zizi. Gue tambahin dikit. Gue sebenarnya punya pembahasan lebih dalam itu di materi gue yang lain. Tapi intinya kayak gini aja. Kalau ada perempuan, gue paling nggak suka sama perempuan yang sebenarnya dia kayak menarik kayak pengen dinikahi. Kesannya kayak gitu. Vibe yang dibawa itu kesannya pengen dinikahi, tapi sebenarnya dia nggak pernah ngomong sama orang tuanya bahwa dia pengen nikah, dia siap nikah, atau even dia udah mempersiapkan pernikahan. Nah, tapi dia nerima calon orang-orang yang mendekati dia dan semacamnya. Menurut gue tuh satu hal yang fatal. Jadi kalau gue bisa nitip sama kalian, kalau ada laki-laki yang tiba-tiba dekati kalian dan kalian sebenarnya nggak siap untuk nikah, tolak aja. Gue tahu rasanya. Maksudnya istri gue juga cerita juga, secara naluriah itu perempuan yang tiba-tiba banyak yang didekati cowok tuh ada perasaan bahwa dia senang karena memang ya dia kayak jadi spotlight, disukai banyak laki-laki dan sebagainya. Tapi ingat, lu itu bisa nikah, lu itu bisa sah kalau atas apa ya, sah dari wali lu gitu. Enggak.
Jadi kalau lu sebenarnya nggak pernah siap nikah, nggak pernah ngomong sama orang tua mau nikah, nggak pernah merencanakan pernikahan, jangan pernah ngebuat sebuah ruang seakan-akan bahwa lu sedang siap dinikahi. Oke. Gitu. Itu gue nambahin Fariza tadi. Oke, lanjut ya. Oke, ini gue pertanyaan dari tim dulu, kayak kita lanjut lagi ke bahasan komunikasi nih. Boleh. Jadi lebih ke apa yang perlu dipahami atau dipelajari nih dari kita nih sebagai jomblo, single, agar mampu berkomunikasi dengan baik saat menikah nanti. Jadi bekal apa nih mumpung kita masih jomblo, biar nanti ketika udah nikah nanti, dari pengalaman lu ya Bang, yang udah nikah, biar ya gimana meminimalisir konflik dan segala macam hal, apakah gimana tipsnya atau ada pesan khusus gak? Apa yang perlu kita pelajari? Kalau sebenarnya tadi udah gue sampaikan 6 mantra tadi, sebenarnya hal yang gue lakukan juga gitu. Pertama, gue tahu istri gue punya kehidupan yang berbeda daripada gue. Istri gue BDW orang Padang, gue orang Kalimantan. Terus jadinya gue memahami bahwa ketika menikah nanti, ya gue harus tahu bahwa istri yang lu nanti nikahin, istri yang lu nanti pasangan yang lu pilih itu tuh punya kehidupan yang berbeda. Jadi lu harus biasakan dengan hal-hal perbedaan. Lu harus biasakan dengan hal-hal yang tidak sejalan dengan cara berpikir lu, tidak sejalan dengan pengetahuan lu. Khususnya hal-hal yang dunia ya, muamalah. Maksudnya kalau prinsip tentang agama udah jelas lah ya. Kalau ada yang melanggar ya lu nggak boleh ikutin, lu nggak perlu terima gitu, nggak perlu open minded sama hal-hal yang kayak gitu. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya muamalah sehari-hari, kehidupan sehari-hari, biasakan aja. Teman yang mungkin tidak ya kayak tadi tuh, biasakan ketika diskusi lu lebih banyak mendengarkan daripada banyak ngomong, misalnya lu misalnya lebih siap nerima masukan. Jadi kalau gue di kerjaan tuh paling sering ada sesi namanya one on one. Jadi kalau dimana kita kayak ngevaluasi masing-masing, kayak apa feedback buat gue. Gak semua orang loh bisa nerima feedback, dalam artian even lu nanya nih, kasih tahu gue dong apa kekurangan gue gitu. Nah ketika gue nanya ke Fariza kayak gitu dan Fariza ngasih tahu tuh kekurangan gue menurut Fariza, bisa jadi gue langsung marah sama Fariza, padahal kan gue yang minta. Nah itu bisa ada orang-orang yang kayak gitu juga. Sebenarnya dia nggak pernah siap untuk menerima feedback gitu. Dia tidak siap untuk salah. Nah jadi menurut gue, biasakan diri lu juga untuk menerima feedback dan siap kalau memang lu salah ya lu perbaiki. Gitu. Karena nanti di pernikahan tuh bisa jadi istri lu lebih ngerti daripada lu bisa jadi lebih ngerti daripada istri lu. Dan nggak, cara untuk kasih tahu benar salah itu nggak mungkin tiba-tiba lu salah lu benar gitu. Even lu tahu kebenaran yang lu pegang sekarang itu dari proses kan, nggak tiba-tiba lu dikasih tahu lu salah, lu nggak akan suka kayak gitu kan. Gitu. Ada proses yang dimana lu senang gitu. Ketika lu menjalani prosesnya, lu baru tahu akhirnya itu benar atau enggak. Ini kalau ngomong khususnya kan tentang komunikasi ya, tentang persiapan untuk ini ya. Terus apalagi ya? Ya itu tadi diskusi sama orang tua. Menurut gue di materi gue ngebahas banget bahwa kalau lu mau menikah, hal yang pertama lo lakukan itu harus ngomong sama orang tua. Menikah tuh gak bukan dua keluarga. Even lu bisa bayangin bahwa istri ke rumah lu, yang sebenarnya lu punya perang dingin sama orang tua gitu. Gak enak gitu kan. Makanya gue selalu bilang bahwa selesaikan urusan lu sama orang tua. Urusan sama orang tua itu apa sih? Sesimpel lu nanya sama orang tua lu, sebenarnya orang tua tuh ridho gak sih sama lu? Apalagi yang orang tuanya lengkap ya, orang tuanya baik, orang tuanya berperan sebagai orang tua. Tanya sama mereka, orang tua kalian tuh ridho gak sih sama kalian? Karena menurut gue satu-satunya hal yang kita bisa yakin bahwa Allah meridhoi kita itu cuma karena kita dapat ridho dari orang tua. Lu sholat, lu nggak tahu sebenarnya sholat lu diterima atau enggak, ya nggak? Lu nggak tahu sholat lu dapat keridoannya atau enggak. Tapi kalau lu dapat ridho dari orang tua lu ngomong ke lu bahwa ya nak, gue meridhoi lu, ayah ibu meridhoi, Allah meridhoi kalian gitu. Dan itu hadis gitu. Masa Rasulullah bohong akan hadis itu? Enggak kan? Jadi kayak menurut gue satu-satunya hal di dunia ini yang paling jelas bahwa kita bisa dapatkan itu ya ridho tadi itu. Ketika orang tua ngomong orang tua ridho sama kita, wah gila. Itu something yang besar banget gitu menurut gue. Nah jadi ya kalau misalnya kita ngomongin komunikasi, makanya gue selalu ngebawa ke orang tua untuk menyelesaikan hal-hal yang kayak gitu. Terus ya tadi
lu harus terbiasa dengan hal-hal yang berbeda, lu harus terbiasa dengan hal-hal yang tidak benar menurut lu, tidak nyaman menurut lu gitu. Dan lu harus berusaha bisa melihat mana yang klasifikasi sesuatu yang melanggar syariat, tidak melanggar syariat, dan sebagainya. Karena kalau lu nggak punya pegangan besar, jadi maksud gua intinya lu harus punya pegangan atas kebenaran gitu. Jadi kayak kalau lu berpegang pada kebenaran barat, kebenaran orang-orang umum, lu akan selalu goyang gitu. Tapi kalau lu berpegang pada kebenaran Islam misalnya gitu, ya lu kalau apa-apa tinggal lihat itu aja. Oh, yang dilakukan istri gua atau dilakukan pasangan gua ini melanggar syariat atau enggak sih? Ada pahala apa misalnya melakukan dosa atau enggak sih? Kalau enggak ada ya santai aja sebenarnya. Bisa didiskusikan gitu. Iya enggak? Misalnya dia yang salah nyapu, ngapain marah-marah kalau dia nggak bisa nyapu? Ini tinggal kita perbaikin, kita kasih tahu. Gitu sih. Jadi gua akan selalu mentitik beratkan pada orang tua dan kemudian membiasakan diri dengan hal-hal yang tidak nyaman menurut kita. Mungkin bisa gue tangkap tadi ada part lu ngomong sebagai kita nih masih single ya lebih belajar mengakui kesalahan, belajar untuk bisa nerima feedback, kritik atau dari orang lain biar jadi bahan evaluasi kita. Dan itu bakal jadi bekal kita nanti pas sudah nikah. Jadi dari sekarang nih mumpung kita masih single, jomblo, buat teman-teman sobat Jovisa semua harus sudah mulai terbiasa nih kalau ada yang nasehatin kita, kalau ada yang benar-benar ada yang negur kita harus sadar diri dulu. Oh iya, mengakui kesalahan itu pun kalau emang menurut kita itu kurang tepat, ada kritik nih misal masuk dari kita kurang tepat, ya kita bisa ngomong baik-baik tapi dengan menyampaikan kayak minta maaf duluan. Oke, terima kasih, minta maaf dan terima kasih. Kayak oke, terima kasih atas sarannya bla bla bla, baru kita konfirmasi, klarifikasi dan segala macam. Jadi lebih ke belajar mengakui kesalahan dan nerima feedback dan juga terbiasa dengan hal-hal yang berbeda. Jadi toleransi hal-hal kecil ya bukan ini ya, bukannya melanggar syariat gitu. Jadi udah sadar bahwa kelak kita juga bakal berpasangan dengan orang yang berbeda gitu. Jadi udah mulai belajar saat single sekarang mentoleransi hal-hal yang kecil dan bukan yang melanggar syariat gitu. Oke. Ya karena ketika lu nikah itu hari-hari itu melihat istri lu, melihat istri lu bangun, melihat pasangan lu mandi, melihat pasangan lu pakai baju, ngambil baju di lemari, obrolan sehari-hari, pertanyaan di mana barang ini, di mana barang itu, udah ini belum, udah ini gitu. Jadi kalau misalnya lu tidak terbiasa mata lu melihat tiba-tiba pasangan lu yang naruh handuk di apa misalnya kasur, pasangan lu yang tidak terbiasa menaruh barang pada tempatnya dan semacamnya, dan lu nggak bisa apa ya, sangat responsif, sensitif terhadap itu, dan lu langsung marah-marah kalau melakukan itu, ya istrinya akan marah-marah karena akan banyak banget hal yang dilakuin setiap harinya ketika lu sama pasangan. Makanya biasakan, ya tadi benar ya kata Fariza tadi Ratu. Gitu. Oke. Dan ini pertanyaan terakhir gue nih, pertanyaan terakhir gue banget. Jadi ya kesimpulan dari mungkin pertanyaan terakhir dari tema kita pada malam ini, kayak setuju gak bahwa komunikasi adalah kunci dari kesetiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga? Apalagi gue mengaitkan ya dengan isu yang sekarang. Oke, ya ini bisa opini lu pribadi, kayak banyak kan kasus kayak perselingkuhan, KDRT ya. Menurut gue pribadi ya itu karena komunikasi yang buruk gitu. Entah itu dengan banyak hal-hal perbedaan dan kita gak saling pengertian dan ujung-ujungnya merasa bosan dengan pasangan kita, entah dengan kebosanan akhirnya dengan apa ya, akhirnya ujung-ujungnya mencari pasangan lain, dan itu awal dari perselingkuhan dan banyak hal lah. Nah itu gimana? Setuju gak bahwa komunikasi adalah kunci dari kesetiaan dan keharmonisan? Yes, agree banget ya kata yang gue bilang ya, bahwa ya hari-hari itu akan diisi dengan melihat istri lu dari ujung kaki ke kepala, ngapa-ngapain, pasangan lu ngapa-ngapain dari mana kecil, ngupil, kentut dan semacamnya itu, even akan lu tahu gimana cara mereka melakukan itu gitu. Terus jadi kalau misalnya lu nggak bisa komunikasikan, lu nggak bisa ngomong bahwa nggak suka, nggak nyaman, lu terbiasa untuk mendam dan semacamnya, ya akan jadi masalah gitu. Kayak tadi yang gue bilang di poin beberapa tuh, yang bahwa ya kita semua ini nggak bisa, bukan cenayang bisa saling paham isi kepala kayak oke, nangkep, ngerti gitu.
nggak bisa kayak gitu, ya nggak? Hmm. Jadi makanya ya komunikasi itu akan jadi hari-hari. Even orang yang tuli aja, orang yang pakai bahasa isyarat itu berkomunikasi kan dengan isyarat gitu. Jadi kayak ya nggak mungkin kalau lu nggak komunikasi sama sama pasangan lu. Kunci banget gitu. Semua itu bisa diomongin. Ya kalau misalnya lu diam tiba-tiba lah, ya kayak nauzubillah kan ada cerita-cerita kayak diam-diam tiba-tiba selingkuh dan sebagainya. Ya alasannya apa? Mungkin istrinya udah berusaha menjadi baik, istrinya udah melakukan hal yang baik, tiba-tiba diselingkuhin, kan bingung istrinya. Kayak apa salahku? Aku udah melakukan yang baik. Jadi gua sangat agree banget dan itu jadi apa? Kita membiasakan. Oke. Thank you banget Bang Tolha atas waktunya. Kita udah di penghujung waktu nih. Oh, banyak banget ada pertanyaan ya. Iya banyak sih, makanya mungkin nanti bisa gua arahin ya buat ke DM lu. Jangan lupa. Oke. Kenapa? Ya sebenarnya ya kayak gini sih guys. Memang ngomongin pernikahan kayak gini itu sebenarnya nggak akan ada habisnya. Karena even orang yang menikah pun masih banyak pertanyaan masih banyak hal yang kayak harus dipelajari, harus dimengerti dan semacam ini. Sebenarnya nggak akan pernah habis gitu. Cuman ya tadi kalau kita pegang semua simpul-simpul utamanya kayak tadi kita ngobrolin apa ya komunikasi sama orang tua kita baik, kita sama Allah juga tahu apa yang harus kita lakukan sebagai muslim yang baik, sebagai suami, sebagai istri, kita tahu peran-peran apa yang harus kita lakukan dan semacamnya. Ya insya Allah kalau pegangannya itu semua masalah itu tinggal diarahkan ke sana gitu. Oh ini maknanya kayak gimana sih sebenarnya? Oh tujuan masalah-masalah ini sebenarnya apa sih? Oh kayak gitu-gitu. Jadi ya memang gak akan ada habisnya. Even gue punya kelas yang masih gue rancang dan gue udah dicoba itu kayak gue habis 3 jam untuk satu sesi ini contoh kayak ya 3 jam sendiri. Terus nanti ada 3 jam lain untuk kelas. Jadi kayak habis 6. Jadi ide banyak banget. Bakal gue tunggu sih. Gue ngebantu teman-teman untuk ngebahas lebih teknikal tentang pernikahan gitu. Jadi memang banyak banget pertanyaan, simpen aja. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Oke, thank you banget Bang Tolha atas waktunya dan buat teman-teman semua jangan cabut dulu Bang. Buat teman-teman juga Sobat Jovisa yang udah menyediakan waktu untuk menyimak materi ini, terima kasih banget dan mungkin teman-teman semua juga bisa follow juga Bang Tolha @tolharobani di Instagram atau juga di ini ya di Tumblr-nya bisa baca-baca juga tulisan beliau kreatifmuslim@tumblr.com. Jangan lupa follow @jovisa.id dan rekaman ini di Jovisa Talk ini bakal kita tayangkan juga di YouTube Khazanah Network. Jadi ada rekaman nanti insya Allah. Oke, semuanya thank you banget. Terima kasih Bang Tolha sekali lagi, terima kasih dan buat teman-teman semua, Jovisa, Sobat Jovisa, sampai ketemu di minggu depan dengan materi yang insya Allah menarik juga. Aku pamit sebagai host pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak semuanya.